Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas manajemen perubahan part 34 bersama saya, Dr. Anissa Mardatilah, MSI. Berbicara mengenai perubahan, ada pertanyaan yang timbul. Perlukah ada perubahan? Nah, sebelum berbicara tentang ini lebih lanjut, ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan. Menurut Potts dan Lamarche 2004, yang pertama, bagaimana kita mengetahui adanya sesuatu yang salah pada keadaan yang sekarang? Yang kedua, aspek-aspek apa saja dari keadaan sekarang yang tidak dapat tetap sama? Dan yang ketiga, seberapa seriuskah masalahnya sehingga kita harus melakukan perubahan? Menurut Fulan 2004, terdapat 5 kunci perubahan. Yang pertama, perubahan bersifat cepat dan non-linier. Artinya, perubahan dapat menimbulkan suasana yang berantakan. Namun, perubahan tersebut dapat menawarkan potensi terobosan yang kreatif. Yang kedua, perubahan sistem terjadi sebagai respon terhadap kekacauan sistem lingkungan. Hal ini artinya dapat ditentukan tergantung dari respon yang dilakukan terhadap perubahan itu tersendiri. Apakah responnya dilakukan secara reaktif atau non-reaktif? Yang ketiga, faktor rasional dalam organisasi. Hal ini termasuk strategi dan operasi yang tidak terintegrasi. Yang keempat adalah stakeholder. Stakeholder merupakan hal utama dan menjadi budaya organisasi, kemudian sebagai bahan utama pertimbangan untuk melakukan sebuah perubahan organisasi. Yang kelima, perubahan tidak dapat dimanage. Namun, hal ini bisa saja menjadi sebuah petunjuk, sehingga perubahan tidak hanya menjadi sebuah pengelolaan saja, tetapi dapat mengarah kepada penciptaan perubahan baru. Tujuan dan sasaran perubahan. Tujuan perubahan pada dasarnya menurut Robbins 2001 adalah untuk memperbaiki kemampuan organisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan di sisi lain adalah untuk mengupayakan perubahan perilaku karyawannya yang tadinya terlanjur terbiasa dengan kebiasaan lama yang mengikatnya, harus mengikuti perkembangan lingkungan yang sifatnya lebih dinamis. Para ahli sejauh ini lebih banyak membahas bahwa lingkungan internal akan lebih berpengaruh terhadap adanya perubahan baru. Namun sebenarnya pengaruh lingkungan eksternal juga mempengaruhi masa depan organisasi. Selanjutnya, sasaran perubahan. Perubahan organisasi dapat terjadi dilihat dari struktur, cost cutting, proses change, cultural change, dan juga pengaturan fisik. Pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah, apakah proses merubah orang itu sebuah kegiatan yang sulit atau mudah? Nah, dari hal ini dapat kita ketahui dengan memahami terlebih dahulu langkah dasar melalui unfreezing atau pencairan, changing perubahan, dan refreezing pembekuan kembali. Mengapa? Karena setiap orang sudah mempunyai kebiasaan, sikap, perilaku, dan budaya yang dirasakan sudah paling sesuai menurut budaya sebelumnya. Perubahan memerlukan suatu situasi dan kondisi yang berbeda, sehingga hal ini seringkali membuat orang atau karyawan merasa harus bersedia atau tidak bersedia untuk mengubah dirinya. Sebuah pilihan yang mungkin dilematis bagi sebagian orang yang sulit untuk menerima sebuah perubahan, sehingga diperlukan cara yang lebih fleksibel. 4 pendekatan perubahan dalam manajemen perubahan menurut Jeff Davidson. Sebelum kita membahas lebih lanjut 4 pendekatan perubahan tersebut, alangkah baiknya kita memahami arti dari pendekatan dalam manajemen perubahan. Yang pertama adalah mengidentifikasi siapa yang di antara mereka akan berkemungkinan terkena dampak atas perubahan baru tersebut.
yang mungkin saja juga menolak perubahan baru tersebut. Yang kedua, menelusuri sumber, tipe, dan tingkat resistensi perubahan yang akan mungkin ditemukan. Yang ketiga, mendesain strategi yang efektif untuk mengurangi resistensi tersebut. Nah, ini adalah 4 pendekatan yang kita maksudkan sebelumnya. Yang pertama, pendekatan rasional. Menurut pandangan ini, target-target perubahan akan mengikuti kepentingan diri mereka jika itu diungkapkan kepada mereka, yang seringkali mereka dalam hal ini adalah person atau individu karyawan itu sendiri tidak mengetahui apa yang terbaik dalam diri mereka, tidak mengetahui apa yang menjadi potensi dalam diri mereka. Orang-orang akan berubah, akan mudah menerima perubahan ketika mereka menerima aliran atau arus komunikasi yang efektif dan informatif yang dapat mereka terima secara rasional. Yang kedua, pendekatan normatif reedukatif. Nah, dalam pendekatan ini, orang-orang akan berubah ketika mereka memiliki perasaan bahwa perubahan itu memang adalah kebutuhan dan kepentingan yang paling baik bagi pengembangan diri mereka. Reedukasi mendukung gagasan bahwa untuk mengubah pola perilaku manusia bekerja pada nilai keyakinan, hubungan, dan koneksi inti yang dimiliki oleh orang-orang tersebut agar dapat lebih memahami mereka. Pendekatan yang ketiga, kekuasaan koersif. Pada pendekatan kekuasaan ini dapat menjadi efektif ketika para target yang dalam hal ini adalah individu, karyawan, ataupun kelompok organisasi target perubahan mengakui kepakaran dan keabsahan siapapun yang pada saat itu sedang memimpin memiliki kekuasaan adalah yang paling terbaik. Nah, contohnya jika dalam hal ini Anda adalah yang menjadi pemimpin dan ingin menjadi pemimpin yang diakui keabsahan dan kepakarannya, Anda dapat menjadi pemimpin yang tegas dan juga menjadi pemimpin yang efektif. Namun, untuk mencapai hal itu semua, Anda juga harus dapat berlaku adil. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan lingkungan adaptif. Pendekatan lingkungan adaptif melihat perubahan menjadi sebuah permanen, maka sebelumnya harus dihapuskan terlebih dahulu kemapanan atau situasi yang nyaman yang sudah terbiasa dipegang atau dilakukan oleh mereka sebagai kebiasaan sebelumnya, untuk kemudian dapat diciptakan sebuah struktur baru sehingga memungkinkan orang-orang tersebut dapat lebih cepat dan mudah dalam beradaptasi. Mengelola perubahan organisasi dan inovasi. Perubahan yang direncanakan atau planned change adalah sebuah usaha yang sengaja dirancang secara sistematik untuk mendesain ulang suatu organisasi dengan cara yang akan membuat perusahaan atau organisasi tersebut mampu beradaptasi pada setiap perubahan yang terjadi, baik itu pada lingkungan eksternalnya maupun internalnya untuk mencapai sasaran yang baru. Mengapa perubahan diperlukan pada masa seperti sekarang ini? Hal ini disebabkan karena terjadinya pergeseran dalam hubungan yang terjadi di seluruh dunia karena faktor teknologi yang semakin terus meningkat. Proses saluran informasi yang semakin canggih menyebabkan tingkat globalisasi atau persaingan globalisasi antar organisasi semakin terus meningkat. Hal ini menyebabkan para manajer dalam setiap organisasi harus mampu berpikir secara inovatif, banyak memiliki ide-ide baru, produk baru, sehingga pendekatan pada perubahan teknologi. Sebuah organisasi mencakup mengganti peralatan, proses rekayasa, teknik penelitian, atau metode produksi. Sedangkan pendekatan pada perubahan manusia mencoba mengubah tingkah laku karyawan manusia itu sendiri.
dengan memfokuskan pada keterampilan, sikap, persepsi, dan harapan mereka. Baiklah, demikian materi manajemen perubahan part 3 dan 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada part berikutnya.